Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah anak-anak semuanya dalam kondisi sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu mohon salah satu untuk memimpin doa. Nah, tadi ada teman kalian yang masuk pertama kali ke Google Meet. Ibu minta untuk memimpin doa. Coba Mbak Rati pimpin doa teman-teman ya. Ya, Bu. Teman-teman, Silakan. marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Rati sudah bersedia memimpin doa. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah tempat belajar kalian sudah bersih dan rapi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, apakah kalian merasa nyaman dengan tempat belajar kalian? Nyaman, Ya, Bu. Bagus. Sip, bagus. Kalau kalian sudah merasa nyaman dengan tempat belajar kalian, berarti kalian siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya? Iya, Bu. Iya, Bu, sudah siap. Baik. Nah, sebelum memulai, Ibu mohon untuk anak-anak menyalakan kameranya ya, karena Ibu ingin mengecek kehadiran anak-anak semua. Bisa dinyalakan kameranya? Sudah, Bu. Baik, Mbak Endah sudah menyalakan kameranya. Yang lainnya juga sudah. Ya, ada Mbak Anissa juga sudah. Baik, sekarang Ibu cek kehadiran dulu ya. Ibu panggil satu persatu. Sekarang, apakah Mbak Endah hadir? Hadir. Mbak Rati hadir? Hadir, Bu. Mbak Anissa hadir? Hadir, Bu. Ya, bagus. Baik, semua anak-anak Ibu sudah hadir semua ya. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu ingin kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya agar semangat nasionalisme kita dan rasa cinta tanah air kita semakin meningkat. Nah, nanti setelah hitungan ketiga kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya anak-anak. Baik, Bu. Siap-siap ya. Hiduplah Indonesia Raya 2, 3. Ya, baik anak-anak kita semua tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk menyiapkan satu saja cerita rakyat yang bisa kalian peroleh, baik itu dari mencari dari Google atau dari buku. Nah, apakah kalian sudah menyiapkan satu saja cerita rakyatnya, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Nah, karena sudah disiapkan cerita rakyatnya, Ibu akan beri waktu 5 menit kalian untuk membaca cerita rakyat tersebut. Kemudian nanti Ibu akan menunjuk siswa atau salah satu siswa untuk membacakan inti dari cerita tersebut. Siap ya anak-anak ya? Siap, Bu. Nah, silakan dibaca. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah dibaca anak-anak? Sudah. Sudah. Bagus. Nah, Bu, sudah, Bu. sip, bagus. Semuanya sudah membaca cerita rakyatnya. Sekarang, ayo, siapa yang berani menceritakan inti dari cerita rakyatnya? Coba, siapa yang berani? Ya, Mbak Noni. Ayo, coba ceritakan inti dari cerita rakyat yang Mbak Noni baca. Ceritanya tentang maling kundang, Bu. Jadi itu intinya ada anak yang durhaka sama orang tuanya dan dikutuk jadi batu. Iya, bagus. Betul sekali inti ceritanya ya. Nah, Ibu mau tanya, kalau anak durhaka itu kira-kira hal yang bagus atau hal yang jelek? Jelek, Bu. Jelek. Ya, karena durhaka itu adalah hal yang buruk, hal yang jelek, baiknya tidak kita contoh.
Toh, ya kenapa toh Ibu meminta kalian untuk membaca cerita rakyat? Sekarang Ibu mau tanya, kira-kira cerita rakyat yang kalian siapkan sama atau beda-beda anak-anak? Beda, Bu. Beda, Bu. Ya, beda-beda ya dari berbagai daerah di Indonesia ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Bagus. Nah, itu menunjukkan adanya keragaman. Jadi di Indonesia itu banyak sekali keragaman, baik itu suku bangsa, budaya, adat istiadat, kemudian bahasa, bahkan sampai ke cerita rakyatnya. Nah, untuk kegiatan pagi ini, kegiatan pembelajarannya, ini nanti ada kaitannya dengan budaya bangsa Indonesia. Yang pertama, nanti kegiatan kita itu kita akan mengamati video tentang salah satu suku bangsa di Indonesia, kebudayaan dan sekaligus nanti kita akan mempelajari cara hidup mereka. Kemudian nanti kita juga akan membaca teks yang berkaitan dengan budaya dan cara hidup salah satu suku bangsa di Indonesia. Selain itu nanti kita juga akan praktik dan juga mengerjakan LKPD. Terakhir nanti kita akan mengerjakan evaluasi. Nah, kenapa toh kita harus melakukan kegiatan pembelajaran itu semua? Nah, tujuannya untuk pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, ini nanti melalui kegiatan mengamati video Urang Kanekes, ini salah satu suku bangsa di Indonesia, yaitu di Provinsi Banten. Nanti kalian bisa menggali pengetahuan baru. Kemudian nanti dengan membaca teks Urang Kanekes, si suku Baduy, anak-anak juga dapat menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri dengan cermat. Kemudian nanti kalian juga akan mengamati video listrik statis. Tujuannya adalah agar anak-anak dapat mengidentifikasi gaya listrik dengan cermat. Dan terakhir, nanti anak-anak juga akan membaca teks listrik statis dan listrik dinamis. Nah, anak-anak diharapkan dapat mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adalah pada materi hari ini tentang gaya listrik. Paham ya anak-anak ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, kita siap-siap mengikuti pembelajaran. Namun sebelum itu, Ibu juga mengharapkan agar anak-anak aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Nanti bagi siswa yang aktif mengikuti pembelajaran akan mendapatkan hadiah bintang dari Ibu. Dan nanti untuk kegiatan penilaiannya, anak-anak diwajibkan untuk mengerjakan LKPD baik secara kelompok ataupun mandiri, dan juga nanti mengerjakan soal evaluasi. Paham ya anak-anak ya? Paham, Bu. Paham. Baik, kalau sudah paham, mari kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Apakah anak-anak hafal dengan lagu dari Sabang sampai Merauke? Hafal, Bu. Hafal, Bu. Bagus, kita sama-sama menyanyikan ya anak-anak. Coba dengarkan musiknya dan ikuti lagunya. Siap-siap ya anak-anak ya. Siap. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia, Indonesia. Baik, berikan tepuk tangan buat anak-anak semua. Yeay.
anak-anak sudah bersedia menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke bersama Ibu. Nah, kenapa toh kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke? Ibu akan jelaskan bahwa Indonesia ini sangat luas sekali, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Papua. Nah, di setiap pulaunya itu ada banyak sekali suku-suku bangsa. Anak tahu kan? Tahu, Bu. Di sini Ibu ada bacaan. Apakah terlihat anak-anak? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Bagus. Nah, karena beragamnya suku bangsa tadi, apa akibatnya? Ayo, apa Ragam budaya. Betul, bagus sekali Mbak Rati jawabannya. Karena suku bangsa yang banyak tadi, akibatnya adalah budayanya juga sangat Beragam. bagus. Nah, di sini nanti keragaman budaya yang akan kita bahas adalah cara hidup sehari-hari sebuah suku bangsa di salah satu provinsi di Indonesia. Nah, coba kita lihat video. Apakah terlihat video? Bagus, kalau terlihat. Nah, di sini ada video tentang urang kanekes atau urang itu artinya orang. Di salah satu di beberapa desa di Provinsi Banten itu kata orang itu sama dengan urang kanekes. Nah, ini video tentang urang kanekes. Tolong diperhatikan ya, anak-anak ya. Apakah terlihat? Bu. Terlihat. Nah, Nah, ini ada video tentang urang kanekes. Nah, mereka masih sangat menjunjung tinggi adat istiadat di daerah mereka. Tadi ada gambar yang menerangkan bahwa mereka menggunakan dedaunan yang berasal dari alam untuk mandi, untuk sebagai bahan ganti sabun untuk mandi, untuk gosok gigi, dan juga untuk menyampur rambut mereka. Nah, agar anak-anak lebih paham lagi, mari kita sama-sama membaca teks non-fiksi tentang urang kanekes. Apakah sudah terlihat anak-anak teks yang Ibu tampilkan? sudah Bu. Sudah, Ibu. Nah, sudah terlihat besar ya. Nah, siapa yo yang ingin membaca teks paragrafnya? Nanti tolong ketika ingin menjawab pertanyaan atau ingin membaca teks, tolong sebutkan nama ya anak-anak ya. Ya, Ya Bu. Bu. Untuk paragraf 1 ini, siapa yang ingin membacanya? Endah Bu. Bu. Nah, Mbak Endah yang pertama, silakan Mbak Endah dibaca paragraf pertama ya. Ya Bu. Urang Kanekes si suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di bagian Jawa bagian barat. Namun masyarakat suku Baduy lebih senang menyebuti mereka urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Sudah Bu. Nah, terima kasih Mbak Endah. Selanjutnya paragraf kedua, siapa? Ayo yang ingin membaca paragraf kedua, sebutkan nama. Rati. Bu. Silakan Mbak Noni, tadi Mbak Noni dulu. Bapak, silakan Mbak Noni. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tangtu dan penamping. Sudah, Bu. Terima kasih anak-anak sudah bersedia membacakan teksnya. Nah, Ibu ingin melakukan tanya jawab dengan kalian. Silahkan kalian sambil menyimak teksnya, Ibu akan memberikan pertanyaan. Kemudian jika anak-anak sudah tahu jawabannya, silahkan menyebutkan nama ya anak-anak ya. Ya Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Coba. Ada berapa kelompok masyarakat Kanekes? Coba sebutkan. Mbak Rati dulu. Ayo Mbak Rati. Jawabannya Ada apa? 2 kelompok. Ya, namanya apa?
Pangtu dan Panamping. Gus, pintar sekali. Jawaban Mbak Rati sudah benar. Nah, sampai di sini tadi yang aktif Mbak Endah, Mbak Rati, dan Mbak Noni. Yang lain belum aktif. Nah, yang belum aktif silakan lebih aktif lagi ya, anak-anak ya. Ya, Kita Bu. lanjut. Nah, kita lanjutkan pada gambar. Nah, ini adalah gambar suku Baduy. Ini Baduy luar ya, anak-anak ya. Bajunya tadi berwarna hitam. Nah, ini warna bajunya berwarna hitam ya, anak-anak ya. Mereka juga memakai ikat kepala. Nah, kalian sudah mempelajari tentang Urang Kanaka si suku Baduy. Sekarang Ibu ada kuis. Coba kita kerjakan sama-sama ya. Nanti siapa yang bisa menjawab? Silakan sebutkan nama. Kuis yang pertama. Ayo, siapa yang mau menjawab? Rati. Saya, Bu. Tadi yang menyebutkan saya siapa ya, anak-anak ya? Ya, Mbak Umi, silahkan. Jawabannya apa? Ya. Suku Baduy merupakan suku masyarakat yang tinggal di Provinsi Jawa Barat, Bu. Ayo, kira-kira jawabannya betul atau salah kita cek ya, Mbak Umi ya. Banten, Ibu, Banten. Oh iya, kita cek Bantennya. Ya, betul sekali. Jadi, suku Baduy ini merupakan suku masyarakat yang tinggal di Provinsi Banten. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Umi. Ya. Nah, kuisnya sudah selesai ya anak-anak. Kita lanjut ke kegiatan berikutnya yaitu lembar kerja peserta didik. Kalian tadi sudah membaca teks Urang Kanaka si suku Baduy. Nah, tugas kalian adalah yang pertama menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama nanti kalian mencari jawaban tentang kesamaan cara hidup, kemudian mencari kosakata yang sulit, dan yang terakhir adalah mencari ide pokok. Namun sebelum itu, Ibu sudah membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok dan juga Ibu sudah membuat grup melalui WA setiap kelompoknya dan juga anggotanya Ibu sudah memasukkan. Nanti silakan anak-anak berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya anak-anak ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Soalnya ini cukup banyak, Ibu berikan waktu 30 menit untuk mengerjakan ya anak-anak ya. Ya, Bu. Nah, ini ternyata semua kelompok sudah mengirimkan jawaban. Kita bahas bersama-sama ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, coba kita bahas untuk soal pertama. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan pertama? Ayo, kelompoknya siapa ini? Rati, Bu. Mbak Rati, Bu. Coba diceritakan jawabannya, dibacakan. Jawaban dari anak-anak dan keaktifan diskusi dalam kelompok di grup WA, dan ternyata kelompoknya Mbak Ratih lah yang mendapatkan nilai yang paling bagus. Kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Ratih. Nah, nanti ini semua anggota kelompoknya Mbak Ratih mendapatkan bintang ya anak-anak ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silahkan bagi anak-anak yang belum aktif, lebih aktif lagi ya anak-anak ya dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Tadi anak-anak sudah membaca teks Urang Kanaka, sudah tahu juga persamaan dan perbedaan masyarakat Urang Kanaka dengan kita yang lebih modern ya. Ini Ibu ada sedikit paragraf. Siapa yang ingin membacakannya? Sebutkan nama. Umi, Bu. Ya, Mbak Ika ya. Tadi Mbak Umi sudah, biar Mbak Ika dulu ya. Ya, Mbak Ika, silahkan dibaca teksnya.
Ya, Bu. Budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan dan mungkin pula memiliki perbedaan. Dalam kehidupan sehari-hari kita telah biasa dan bahkan mungkin tergantung pada alat-alat elektronik. Dari apa yang dibacakan oleh Mbak Ike dapat diambil kesimpulan bahwa persamaan kita, anak-anak juga dengan masyarakat suku Baduy luar adalah sama-sama sudah menggunakan alat elektronika. Namun perbedaannya terletak pada suku Baduy dalam. Suku Baduy dalam itu cenderung memegang alat adat istiadat mereka. Mereka belum menggunakan alat elektronika. Nah, sekarang Ibu tanya, alat elektronika apa yang sering kalian gunakan? Ayo sebutkan siapa yang berani. HP, Bu. Ya, handphone, HP. Apalagi anak-anak? TV. Laptop, TV, ya, apalagi? Kipas angin. Kipas angin. Banyak sekali ya anak-anak ya. Ya. Ya, Bu. Iya, Bu, banyak. Betul. Nah, dari semua alat elektronika yang kalian sebutkan, ada satu alat elektronika yang membantu kita untuk melihat ketika dalam gelap. Apa kira-kira? Senter, Bu. Ya, senter, betul, senter. Nah, dalam senter ada apanya yang bisa menyala itu? Lampu. Oh, betul sekali, lampu. Nah, lampu itu pada malam hari kalau tidak ada lampu yang terjadi adalah gelap. Ya kan anak-anak? Ya, Bu. Iya. Nah, kalian pasti bingung ketika listrik padam, pasti sudah bingung. Wah, gelap sekali, Ibu, Bapak. Mungkin ada yang takut dengan gelap di sini? Ada enggak? Mbak Ratih, Bu. Mbak Ratih. Ya, kalau Hantu. ada ya karena kalian masih anak-anak ya enggak apa-apa. Nah, tadi kita terbukti kita sering menggunakan alat-alat elektronika dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama lampu sebagai penerangan. Nah, sekarang Ibu ingin mengamati sekeliling kalian. Coba di sekeliling kalian ada pintu dan jendela kah? Ada. Ada, Bu. Coba sekarang kalian sambil berjalan menutup jendela dan pintunya. Silahkan ditutup dulu. Nanti Sudah? gelap, Bu. Nggak apa-apa, kita akan praktek sesuatu di sini. Nah, sudah ditutup jendela sama pintunya ya. Sekarang bagus. Sekarang gordennya ditutup juga. Silahkan ditutup dulu ya. Ya, sudah, Bu. Sudah. Gimana rasanya? Gelap. Ya, gelap. Sekarang di sekitar kalian coba cari saklar lampu. Sudah, Bu. Sudah dinyalakan terang. Ya, bagus. Mbak Enda sudah menyalakan duluan ini, enggak apa-apa. Jadi ini nanti kita akan praktik untuk menyalakan dan mematikan. Nah, kalau ada yang belum tahu tentang saklar itu, yang dua itu ya, yang dipencet untuk Yang menyalakan. cepet-cepet, Bu. Ya, yang ceklik-ceklik itu, betul sekali. Nah, sekarang coba dinyalakan saklarnya. Dipencet saklarnya. Apa yang terjadi? Terang. Terang. Coba lampunya, Bu. Bagus, terang ya setelah dinyalakan lampunya. Sekarang coba dipencet lagi saklarnya, dimatikan. Gelap, Bu. Ya, gelap ya. Nah, itu. Jadi ketika saklar dipencet dinyalakan, lampunya akan terang. Ketika saklar dipencet kembali untuk dimatikan, suasananya akan menjadi gelap. Oke, baik. Sekarang matikan saklar, kemudian buka jendela dan gorden dan juga pintunya lagi. Silahkan, Ibu tunggu. Sudah, Bu. Sudah, ya. Nah, kalian tadi sudah melakukan pengamatan tentang menyalakan dan mematikan lampu. Ketika lampu dinyalakan, maka akan terang. Ketika lampu dimatikan, maka akan menjadi gelap. Bagus. Tolong hasilnya, hasil pengamatannya ditulis di dalam buku catatan masing-masing ya, anak-anak ya. Baik, Bu. Sudah dicatat? Sudah.
Bagus, kita lanjut Ya. kegiatan berikutnya yang ada hubungannya dengan lampu tadi. Nah, sekarang Ibu tanya, mengapa lampu dapat menyala? Ayo, ada yang mau Karena menyala? ada listriknya, Bu. Betul, Mbak Enda, Karena karena ada dinyalain, listriknya. Karena dinyalain, iya. Jawabannya ada di bawahnya. Siapa yang berani Enda, membacakannya? Bu. Ya, Mbak Enda, coba dibaca jawabannya. Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Sudah, Bu. Bagus, Mbak Enda. Betul sekali. Jadi lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Nah, arus listrik itu mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan apa? Menyala. Pintar sekali, lampu akan menyala. Nah, selanjutnya Ibu ada video tentang listrik juga, namun bukan tentang lampu ya, ini tentang listrik statis. Wah, ajaib, Bu. Ya, di sini ada balon digosok-gosokkan di rambut. Nah, dia akan menempel di langit-langit. Sekarang ada kegiatan percobaan. Kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk menyiapkan penggaris mika dan juga kertas bekas. Apakah sudah disiapkan, anak-anak? Sudah. Sudah. Sekarang coba siapkan penggaris mikamu. Kemudian potong-potong kertas. Kertas-kertas ini dipotong kecil-kecil seperti ini ya. Maaf jatuh. Nah, ini kecil-kecil seperti ini. Dipotong-potong yang agak banyak ya anak-anak ya. Silakan sambil dicoba dipotong-potong kertasnya anak-anak. Sudah, Bu. Sudah selesai. Aku sudah dapat banyak. Ya, selanjutnya coba kalian gosok-gosokkan penggaris mika ini di rambut kalian. Maaf Ibu pakai jilbab ya. Coba digosok-gosokkan di rambut. Ya, nanti Wah. sudah menggosok-menggosokkannya kurang lebih 3 sampai 4 menit ya, anak-anak ya. Ya, Bu. Nah, coba dekatkan penggaris mikanya ke kertas kecil-kecil. Apa yang akan terjadi anak-anak? tertarik. Kertasnya nempel ke penggaris. Ya, kertasnya menempel di penggaris. Nah, ada yang tahu kenapa kira-kira? Karena ada listrik statis kayak Masa yang listrik. tadi, Bu. Ya, nanti Ibu jelaskan di selanjutnya. Namun, hasil kegiatan ini tolong ditulis di buku catatan masing-masing ya, anak-anak ya. Baik. Sudah ditulis anak-anak? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, mari kita bahas mengapa kertas kecil-kecil tadi bisa tertarik oleh penggaris mika. Coba dibaca salah satu. Siapa yang berani sebut nama? Enda, Bu. Noni, Bu. Mbak Noni dulu ya, Mbak Endah ya. Coba Oh Mbak Noni, iya, Bu. coba Mbak Noni dibaca. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron dalam jumlah yang sama. Sudah, Bu. Bagus, terima kasih Mbak Noni sudah bersedia membacakan. Betul sekali, jadi setiap benda netral punya dua muatan. Yang satu muatan positif, yang satu muatan negatif. Dalam jumlah yang sama. Nah, kalau kalian sering terbolak-balik antara proton, elektron, atau positif dengan negatif, Ibu ada cara mudah untuk mengingatnya. Jadi kalau muatan positif itu sama dengan proton. Diingat-ingat saja, positif berawal dari huruf P. Berarti positif sama dengan proton. Sedangkan muatan negatif, nih, ada huruf E-nya. Berarti negatif sama dengan elektron. Paham anak-anak? Paham. Bagus, kalau sudah paham, Ibu lanjutkan, kita akan membahas tentang listrik statis dan listrik dinamis. Tadi sudah Ibu sudah menunjukkan beberapa video tentang contoh listrik statis dan juga kita sudah praktek tentang listrik statis juga. Di sini Ibu ada bacaan. Siapa yang ingin membacakan? Sebutkan nama. Rati. Coba Mbak Rati dibaca.
Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir. Sehingga disebut listrik diam atau listrik statis, Bu. Sudah. Ya, terima kasih Mbak Rati. Nah, betul apa yang dibacakan oleh Mbak Rati bahwa muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris listrik. Paham ya anak-anak ya? Kita tadi sudah mempelajari tentang listrik dinamis dan listrik statis. Di kegiatan berikutnya, kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik ini. Nanti silakan kalian baca teks listrik statis dan dinamis lagi, kemudian jawablah beberapa pertanyaan tersebut secara mandiri juga, dan kirimkan jawabannya ke WhatsApp Ibu ya anak-anak ya. Baik, Ibu. Baik. Ini soalnya tidak terlalu banyak anak-anak, jadi Ibu berikan waktu 20 menit ya. Silahkan dikerjakan, kemudian jawabannya difoto dan dikirimkan ke WA Ibu. Paham ya? Silahkan dimulai anak-anak. Ya, silahkan dimulai anak-anak. 20 menit dari sekarang. Sudah ya? Ibu lihat, anak-anak sudah mengirimkan jawabannya di WA Ibu. Kita bahas sama-sama ya anak-anak ya. Coba siapa yang berani menjawab pertanyaan pertama? Angkat tangan dan sebutkan nama. Saya Ibu Nurul. Ya, Mbak Nurul, coba bacakan dengan bahasamu sendiri apa itu listrik statis dan listrik dinamis. Bagus sekali jawabannya Mbak Nurul. Apakah jawabannya anak-anak semua sudah sama dengan jawaban Mbak Nurul? Sudah, Bu. Bagus. Nah, ini KPD kedua ini sudah kita bahas semua. Kalau ada jawaban yang belum tepat, tadi Ibu sudah minta kalian menuliskan, membetulkan jawabannya di buku catatan kalian masing-masing, sehingga bisa dijadikan untuk bahan belajar di rumah. Ibu juga ingin memberikan hadiah. Tadi anak-anak yang aktif pada kegiatan hari ini, Ibu akan memberikan bintang. Ibu akan sebutkan 3 nama yang aktif pada kegiatan pada pagi hari ini. Nanti bagi siswa yang belum aktif, silakan pada kegiatan pembelajaran berikutnya lebih aktif lagi agar bintang yang dikoleksi semakin banyak. Paham ya anak-anak ya? Paham, Bu. Jadi ya, nama anak yang aktif pada hari ini dan akan mendapatkan bintang dari Ibu adalah yang pertama, Mbak Endah. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Endah. Bagi yang belum aktif, silakan nanti anak-anak bisa lebih aktif di kegiatan pembelajaran berikutnya ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, oke, baik. Kalau begitu, setelah ini Ibu minta anak-anak mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi ini sudah Ibu kirimkan melalui grup WA. Ada 10 soal. Silakan nanti dikerjakan secara mandiri, dikirimkan sebelum pukul 2 siang di WA Ibu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Paham anak-anak? Paham. Bu. Ya, kalau sudah paham, Ibu mau tanya lagi. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Keragaman suku budaya, gaya listrik. Betul sekali. Pertama, keragaman budaya. Tadi kita membahas tentang Urang Kanaka si suku Baduy. Dan juga yang kedua, betul sekali tadi kita membahas tentang listrik statis dan listrik dinamis. Nah, dari kegiatan pembelajaran 1 hari ini, apa yang menurut kalian kegiatan pembelajaran ini itu menyenangkan? Listrik, Bu.
Ya, listrik Gosok-gosok. gosok-gosok, iya. Tadi saat kita praktek listrik statis menggunakan penggaris mika ya. Ya, bagus sekali. Ibu senang kalau anak-anak juga senang dalam kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya Ibu masih ada tugas rumah untuk kalian. Ibu juga sudah mengirimkan tugas rumah melalui grup WA kelas. Silakan tugas rumah ini nanti dikerjakan bersama ayah dan ibumu. Paham ya anak-anak ya? Ya, Bu. Paham. Ya, bagus. Tugas rumah ini nanti besok dikirimkan melalui grup WA, langsung ke WA Ibu. Besok pagi kita bahas bersama-sama. Dan besok pagi, untuk pembelajaran besok pagi, silahkan disiapkan dan dibaca pembelajaran 2. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Paham, Bu. Nah, kalau paham, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu daerah yang merupakan salah satu keragaman budaya Indonesia juga. Kita menyanyikan lagu sama-sama anak-anak ya. Lagunya adalah lagunya adalah lagu Cublak-Cublak Suweng. Cublak suweng, suwengnya tunduk kutel, Pak Kolera, monggo jundele, Ya, terima kasih anak-anak sudah bersedia menyanyikan lagu Cublak-Cublak Suweng yang merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Nah, terima kasih anak-anak sudah bersedia mengikuti pembelajaran hari ini dengan senang dan gembira. Namun sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin salah satu anak untuk memimpin doa. Ayo, siapa yang berani sebutkan nama? Mbak Anissa. Ya, Mbak Anissa. Mbak Anissa Tapi ada? nanti dapat bintang ya, Bu. Ya, boleh dapat bintang. Silakan Mbak Anissa pimpin doa teman-temannya. Teman-teman, sebelum pulang kita sebelum live meeting kita berdoa dulu, berdoa mulai. Sudah selesai. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Ibu kasih 1 bintang ya. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, besok lagi lebih berani lagi ya Mbak Anissa ya. Baik. Terima kasih anak-anak telah bersedia dengan senang hati dan semangat mengikuti pembelajaran pada pagi sampai siang hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.